Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 166. Kita baca sampai ayat 167. Surah Al-Baqarah (166) sampai 167. Kita fahami makna tafsirnya, kita ulangi nanti dari 165. Surah Al-Baqarah 166, kita baca sampai ayat 167. Kita fahami makna tafsirnya dari 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza tabarra'a alladzina ittubi'u minal ladzina ittaba'u. Bihimul asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum secara lafziah. Ingatlah, tabarra'a telah berlepas diri, alladzina tubi'u orang-orang yang diikuti, minal ladzina taba'u dari orang-orang yang mengikuti, wa ra'au dan mereka melihat dan terputus dengan mereka al-asbabu seluruh hubungan. Wa qala alladhina
ikuti. Lau anna lana, seandainya sungguh kami, karratan dikembalikan, fanatabarro'a, maka kami berlepas diri, minhum, dari mereka, kama tabarra'u, sebagaimana mereka berlepas diri, minna, dari kami, kadzalika, demikian itu, yurihimullahu, Allah menampakkan kepada mereka, a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka, hasaratin, penuh dengan kerugian, alaihim, yang menimpa mereka, wa mahum, dan tidaklah mereka, bikharijina, dikeluarkan, minan nari, dari api neraka jahannam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi betapa Allah itu menurunkan tauhid ini sesungguhnya sangat mudah ditangkap oleh manusia. Karena manusia oleh Allah sudah diberikan akal, sudah diberikan rasa, berbeda dengan binatang yang hanya diberikan insting saja. Sehingga orang dengan akalnya saja, sebagaimana yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu bisa menangkap tentang ketuhanan. Kan Nabi Ibrahim itu dikiaskan oleh cerita di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim itu kan bertemu dengan bintang, bertemu dengan bulan, dan bertemu dengan matahari. Nah, dengan ketiga pertemuan ini sampai pada kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu adalah hasil akhir dari dialognya Nabi Ibrahim dengan alam semesta. Pertemuan Nabi Ibrahim dengan bintang, pada awalnya beliau mengakui bintang itu adalah Tuhannya, tapi bintang kalah terang dibandingkan dengan bulan. Maka Nabi Ibrahim pindah kepada bulan. Tetapi bulan pun akhirnya lenyap karena siang datang matahari muncul. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak senang dengan Tuhan yang menghilang. Sehingga ketika muncul matahari, Ibrahim kemudian mengatakan, ini pasti Tuhan saya, karena cahayanya begitu kuat dan begitu luas. Tapi di sore harinya matahari pun hilang. Sehingga kembali kepada teori awal, saya nggak senang dengan Tuhan yang menghilang. Sehingga kemudian kesimpulan dari dialognya Nabi Ibrahim dengan alam semesta itu adalah, ini sungguh aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau bintang, bulan, dan matahari bukan Tuhan saya, berarti Tuhan saya itu yang mengendalikan bintang, bulan, dan matahari. Itu hukum logika yang dipakai. Belum sampai kepada kitab suci. Itu baru menggunakan akal murni. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan akal murni, orang bisa mendekat kepada konsep tauhid, orang bisa mendekat kepada konsep kebaikan dengan akal murni. Sehingga untuk membantu menolong orang kadang-kadang tidak perlu dalil, tapi cukup dia mendasarkan kepada akal dan rasa. Lalu kita menolong orang. Sehingga sesungguhnya hidayah itu nggak jauh, hidayah itu dekat dengan kita. Bahkan hidayah itu ada di dalam diri kita sendiri. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal hakikat dirinya sendiri, maka pasti dia akan mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Sehingga tidak sedikit dari kita bahkan gagal memahami diri sendiri.
Benar apa enggak? Gagal memahami diri kita sendiri. Karena sebab kita gagal mengenali diri sendiri, kadang-kadang kita keliru di dalam memperlakukan diri kita sendiri, baik menyangkut kesehatan badan maupun kesehatan rohani, baik persoalan mental maupun persoalan fisik. Kadang-kadang kita gagal. Sudah mengerti dia oleh dokter asam uratnya sudah 9,5. Lo kok dihidangi amping kok yo? Kan dia tidak memahami keadaan dirinya sendiri yang sesungguhnya tidak lagi bisa menerima kedatangan apa? Amping, jeroan, kan sudah tidak menerima. Tapi kan kadang-kadang karena dia tidak memahami hakikat dirinya sendiri, walaupun dia sudah dikatakan sudah tidak boleh makan jeroan, tidak boleh makan emping, tapi yo kadang-kadang tetap makan emping jeroan. Sudah mengerti oleh dokter punya hipertensi, tapi masih tetap begadang sampai tengah malam. Baru orang merasa sadar saat kalau sudah kena stroke. Baru banyak orang bertaubat kalau sudah kena penyakit. Ini saya nggak bicara jenengan, Bu, bicara diri sendiri. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita harus mengenal diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Kalau orang sudah mengenal diri sendiri, dia akan bijaksana kepada orang lain. Tapi kalau dia tidak kenal dengan diri sendiri, bisa jadi dia menjadi orang yang dolim kepada orang lain. Karena diri kita ini menjadi cermin bagi akhlak kita. Diri kita ini menjadi cermin dan bagi perlakuan kita pada orang lain. Kita nggak senang dibentak-bentak oleh orang, Pak. Karena kita nggak senang dibentak-bentak orang, maka kita jangan membentak-bentak orang lain. Kita sangat tidak suka difitnah. Kalau kita ngerti nggak suka difitnah, ya jangan memfitnah orang lain. Kita tidak suka dibicarakan rahasia kejelekan kita oleh orang lain. Kalau kita tidak senang dibicarakan kejelekannya, ya jangan membicarakan kejelekan orang lain. Sehingga pemahaman pada diri kita sendiri menjadi cermin bagi tindak tanduk adab sopan santun kita kepada orang lain. Nah, kalau begitu tatanan kehidupan kita, sampailah kita pada konsep tentang tauhid. Nah, hatta pun hidayah itu didekatkan oleh Allah lewat alam semesta yang setiap hari kita lihat. Sampai pun hidayah itu didekatkan kepada kita dan bahkan menempel di dalam diri kita sendiri. Lah kok bisa-bisanya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Kok masih bisa-bisanya ada orang yang terang-terangan mengangkat Tuhan selain Allah? Kan ini keterlaluan. Karena Allah meletakkan hidayah itu tidak hanya di kitab suci. Allah meletakkan hidayah di seluruh alam semesta. Dan bahkan Allah meletakkan hidayah itu di dalam diri kita sendiri. Satu level terendah namanya al-his, yaitu rasa. Sehingga orang ketika orang tua yang mendidik anaknya, yang pertama dididik itu tentang rasa, agar muncul rasa sopan santun, rasa bakti pada orang tua. Setelah rasanya sudah bagus dalam bentuk adab, tata kerama, maka dinaikkan levelnya menjadi akal. Akal itu hidayah. Anak kecil apa masih udah bisa dididik akalnya? Mana yang lebih dominan, rasa atau akal? Tentu rasa dulu, adab sopan santun, rasa malu dididikkan kepada anak-anak kita. Kalau sudah terbentuk rasa malunya, terbentuk zauknya, rasa untuk berbuat baik, baru dididik apa?
akalnya. Lah yang berbahaya itu akalnya dididik tapi tidak tahu malu, sehingga mungkin pendidikannya tinggi tapi dia tidak tahu rasa malu, Pak. Sehingga dia walaupun pendidikannya tinggi dia berbohong, walaupun pendidikannya tinggi dia memanipulasi, walaupun pendidikannya tinggi dia menipu. Sehingga kalau ada orang pintar berpendidikan tinggi tapi dia menipu, mana madorotnya yang lebih besar dibandingkan dengan orang bodoh yang menipu? Kalau orang pendidikannya tinggi punya jabatan, Pak. Nah, kalau orang pendidikannya tinggi punya jabatan dia menipu, efeknya besar apa kecil? Besar, Pak. Tapi kalau orang bodoh yang gak punya jabatan, gak punya pengaruh, dia berbohong, pengaruhnya kecil. Maka berbahaya kalau akalnya yang diisi terlebih dahulu, tetapi rasa sopan santun, adab, tata keramanya belum baik. Sehingga otaknya cerdas tapi dia sopan santunnya tidak punya, Pak. Sopan santun tidak punya. Dia tidak ngerti caranya berjalan di depan orang tua, tidak mengerti caranya berjalan di depan orang yang sepuh, tidak ngerti, Pak. Itu artinya otaknya diisi tapi adab sopan santunnya belum ada. Maka Imam Malik mengatakan al-adabu qoblal ilmi. Pendidikan adab, pendidikan tata krama, sopan santun itu seharusnya didahulukan dibandingkan dengan pendidikan apa? Akal. Karena kalau akal dulu baru sopan santun, sok-sok kadang dia orangnya pintar tapi kepintarannya dipakai untuk menipu. Na'udzubillahi min. Banyak enggak orang pintar menipu? Banyak tau? Na'udzubillahi min. Maka Imam Malik mengatakan apa? Al-adabu qoblal ilmi. Jadi adab sopan santun itu harus didahulukan dibandingkan dengan ilmu. Karena kalau dia punya ilmu tapi tidak punya adab, nanti dia menjadi orang yang bisa merusak peradaban. Tetapi kalau dia punya ilmu, adabnya sudah bagus, maka ilmunya akan dikendalikan oleh adabnya. Pasti dia jadi orang yang jujur, pasti dia jadi orang amanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang yang mengangkat Tuhan selain Allah, apakah namanya berhala, apakah namanya pohon, apakah namanya jabatan, apakah namanya uang, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai semua itu seperti cinta orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mencintai jabatan itu sampai kalah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah kasih perintah dia jujur, dia berani berbohong demi untuk memperoleh harta dan jabatan. Itu artinya kecintaan dia kepada berhala seperti cintanya dia kepada Allah. Karena Allah sudah kalah. Sudah kalah. Kalaupun mereka sholat, dipandangnya sholat itu kewajiban formil saja untuk menggugurkan kewajiban. Bagaikan orang masuk kantor, yang penting sudah ada tanda tangannya, datang dan pulang. Tengah-tengahnya di mana dia? Nah, sok-sok kadang ada yang datang tanda tangan pagi-pagi, habis tanda tangan ngopi, Pak. Selesai ngopi nanti siang waktunya pulang, nanti datang lagi, apa? Tanda tangan, setelah itu pulang. Menurut laporan formil, dia sudah baik, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Secara formil aman, Pak. Tapi secara substantif, wallahu a'lam bissawab, pasti ada kekeliruan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada orang pintar menjadikan sholat menjadi ibadah yang sifatnya formil saja. Bahkan menjadikan haji umrah itu ibadah formil saja. Sehingga dia memberikan gelar di tengah masyarakat dengan gelar apa? Haji Sulaiman, Haji Imran, Haji
Tikno, haji, apalagi mahfud dan sebagainya. Tetapi sholat itu tidak mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Haji dan umrohnya tidak mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Berbohong ya tetap jalan, memanipulasi ya tetap jalan. Bahkan mereka jadikan kebohongan itu lebih tinggi dibandingkan dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Loh, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Hei orang-orang beriman, hendaklah kalian jadi orang yang jujur, karena orang yang jujur itu akan diberikan oleh Allah semua sumber-sumber kebaikan. Kebaikan yang diperoleh oleh orang jujur itu akan menghantarkan kepada kebahagiaan, nikmatnya surga. Kan itu perintahnya kan? Teorinya kan jelas. Dan teori itu secara kognitif menurut akal pasti diterima. Semuanya terima itu, karena semuanya pintar. Secara teori tentang akhlak itu semua diterima. Jujur itu perbuatan yang baik. Tetapi faktanya, lalu kenapa banyak orang justru berbohong? Dan itu dibuktikan oleh hukum. Kenapa berbohong? Nah, itu artinya ada orang yang memilih Tuhan selain Allah, dan bahkan mereka mencintai Tuhan selain Allah itu sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Maka kalau benar-benar orang itu beriman kepada Allah, maka tetaplah dia akan menggunakan Allah dan syariatnya sebagai pedoman di dalam hidup. Kalau Allah perintahkan jujur, mau di atas mau di bawah, dia tetap jadi orang jujur. Mau jadi pimro maupun anak buah, dia tetap jadi orang yang jujur. Mau berkeluarga tidak berkeluarga, dia tetap menjadi orang yang jujur. Itu yang diperintahkan oleh Allah kalau dia orangnya beriman. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Ingatkan pada orang yang mengangkat Tuhan selain Allah bahwa sesungguhnya Allah sudah menyiapkan azab kepada mereka, bahwa semua kekuatan di muka bumi dan nanti di akhirat itu kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha syadidul adzab. Mereka akan diazab oleh Allah dengan pedih. Dan itu ancamannya. Tentu ini persoalan metafisik, Pak. Ini dijelaskan tentang kehidupan nanti di akhirat. Walaupun di dalam ayat yang lain Allah akan tetap teteskan azabnya Allah kepada para pendusta di muka bumi ini. Orang yang melanggar syariat di muka bumi ini, tetesan azabnya Allah sudah akan diturunkan. Dia akan dipermalukan dengan perbuatannya. Maka di dalam surah Al-Baqarah 166, rupanya pelanggaran kepada syariat itu tidak berdiri sendiri, dia tidak tunggal. Sebagaimana kejahatan itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu punya koneksi, punya jaringan, punya teman. Tidak bisa sendiri, Pak. Pasti punya. Contoh, orang berjudi bisa sendiri enggak? Ya harus ada temannya. Biasanya berdua atau bertiga, Pak? Berjudi itu. Ngadu ayam sendiri apa ada temannya? Ada temannya, Pak. Maka kejahatan itu tidak bisa sendiri. Tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu menyatakan, aku tidak ada urusan dengan kamu yang dulu pernah ikuti saya. Jadi begini loh ceritanya, Pak. Saya ini kepala proyek, Pak, jenengan pelaksana lapangan. Maka karena ini satu semen, harga pasarnya itu taruhlah misalnya 90.000, tapi kan Pimpro ini sudah keluar di awal sebelum dapat proyek itu berapa, Pak? Keluar dulu 2%, 7%, Pak.
7% saya ngetok, 23% pelaksana lapangan, berarti 30%. Ini dulu Pak, bukan sekarang, dulu. Berarti kalau anggarannya itu 1 miliar, berarti yang turun berapa? 700. Lah terus 700, 300 ini dari mana Pak? Biar impas, bahkan bisa untuk dapat keuntungan. Maka dibuatlah semen yang 90.000 itu harganya menjadi berapa? Biar dapat apa? Kelebihan. Berarti dibuat berapa tuh semennya? 100 berapa? 120. Kira-kira kaos kaki dianggarkan berapa Pak? Kan kira-kira begitu, kan begitu bermainnya. Maka tidak mungkin sendiri. Nanti orang lapangannya juga udah dipesen. Kamu belanja 90.000, tapi kamu cari kwitansinya 120.000 atau 150.000. Sehingga orang lapangan juga cari-cari. Loh Pak, kalau ketahuan besok gimana? Wes tenang. Saya wes punya koneksi ke, udah koneksi ke atas. Wes tenang saja. Nanti saya amankan semua. Kan kira-kira begitu tuh. Sehingga ini kait-mengkait Pak, antara yang di atas agak di bawah sampai pelaksana lapangan, ini kait-mengkait. Karena sudah saling menjamin antara satu dengan yang lainnya, sehingga lingkaran kejahatan ini berjalan. Orang lapangan dia menjalankan, yang di atasnya menjalankan, yang di atasnya lagi menjalankan. Kadang-kadang sistem blok, yang satu level ke level yang lainnya tidak saling mengenal, tapi saling berhubungan. Bisa dipahami ya Pak? Jadi antara yang atas dengan bawahnya ini tidak saling ketemu, tapi sesungguhnya saling berhubungan karena pakai perantara. Nanti ke bawahnya terus sampai nanti pelaksana lapangan. Dengan dalil tidak akan ketahuan karena sudah saya amankan dari atas sampai bawah. Kan begitu toh ceritanya. Simpelnya kira-kira seperti itu Pak. Berapa anggarannya ya udah ngerti. Kira-kira begitu. Kejahatan itu tidak akan pernah sendirian, tapi saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika yang menjadi sponsor dan yang jadi pengikut, dua-duanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, si pengikut itu mengatakan, "Ya Allah, saya ini bukan operator. Saya ini hanya ngikuti perintah dari yang di atas. Kalau mau dihukum ya jangan saya, tapi yang ngasih perintah." Tiba-tiba yang ngasih perintah bilang, "Saya tidak pernah ngasih perintah." Dia mau melakukan kejahatan dia karena dia mau berbuat jahat, bukan karena saya. Sehingga yang memberi perintah itu ketika ditangkap itu berlepas diri Pak. Berarti ada yang dikorbankan. Ini ayat itu cerita begitu. Pada awalnya orang memberikan perlindungan pada orang yang berbuat jahat, sehingga yang berbuat jahat itu merasa tenang karena dilindungi. Ada yang melindungi yang di atasnya, nggak tahu pangkatnya apa. Minal ladzina taba'u, ketika yang di bawah itu ditangkap, maka yang di bawah itu disuruh tutup mulut. Dan kalau ketahuan dengan yang di atas kemudian tutup, tidak ada. Gimana caranya? Nggak sampai mengikutkan yang di atas. Jadi mereka berlepas diri. Kalau ini terjadi di akhirat nanti bagaimana? Misalnya, ini misalnya loh Pak, ini misalnya. Taruhlah misalnya merokok itu haram. Misalnya loh Pak. Jadi tidak usah tersinggung yang merokok. Oh ini misal. Nah padahal jenengan itu merokok sesungguhnya bukan keinginan sendiri, karena ada temennya yang ngajak merokok, maka kita ikut merokok. Ternyata jenengan dimasukkan ke neraka. Lalu jenengan berdalil, "Ya Allah, saya dulu merokok itu bukan karena saya ingin
saya diajak oleh teman saya. Harusnya yang dihukum bukan saya, yang dihukum yang ngajak, atau setidak-tidaknya hukuman saya ringan saja. Yang berat itu yang mengajak. Maka Allah manggil yang mengajak. Sini, apa benar kamu ngajak dia dulu merokok? Enggak ya Allah, saya tidak pernah ngajak dia merokok. Dia sendiri kok yang mau merokok, gitu loh Pak. Sehingga kemudian yang diajak merokok tadi, loh, kok kamu terus berlepas diri? Padahal dulu kan kamu yang ngajak ke saya. Terus kamu ngasih jaminan, orang pokok nih jantungku mau sakit, aku saya mau bantu. Oh sampai gitu loh dulu kamu ngomong. Tak taunya setelah di depan persidangan semuanya melarikan diri sendiri-sendiri. Cari aman. Cari aman tadi, berlepas diri. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aul 'adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Maka semuanya termasuk yang mengikuti kejahatan tadi, bukan pelaku utama, dia mengikuti. Dia mau mengikuti karena ada yang melindungi. Itu akhirnya semuanya diperlihatkan oleh Allah dengan azab yang begini, azab neraka jahanam. Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka pada saat itu hubungan antara yang melindungi dan yang dilindungi itu sudah terputus. Semuanya akan bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menyangkut perbuatan jahat, perbuatan melanggar kepada syariat, maka kaedahnya adalah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu kaedahnya. Orang beriman ketika dihadapkan dengan sebuah kebenaran atau kebaikan, al-haqqu, maka kita harus meyakini yang baik dan salah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya Allah. Sehingga dia tidak goyah walaupun diberikan perlindungan oleh yang jabatannya lebih tinggi. Tapi kalau perbuatan itu menyangkut perbuatan manipulatif, seharusnya dia tidak mau. Jangan pedagang tahu Mas, misalnya dapat proyek 5 miliar, tapi notanya dibunyikan 2 kali lipat harga, mau enggak? Nggak mau lah. Berapa miliar tadi saya nyebut? 5 miliar loh. Tenanan enggak mau. 5 miliar loh. Hah? Mau jenengan suruh bunyikan nih, beli misalnya 10 juta, nanti diisikan 20 juta. Nanti 10 jutanya jenengan dikasih lagi tambahan 10%. Mau apa enggak? Ada logis. 5 loh, enggak logis gimana? Harganya lebih logis. Enggak, real harganya 10 juta. Jenengan disuruh mengeluarkan kwitansi pembayaran itu 20 juta. Berarti sana itu ada bagi berapa? 10 juta. Nah dari 10 juta itu jenengan masih ditambahin lagi 10%. Berarti dapat berapa? 1 juta lagi. Mau enggak? 5 miliar loh. Loh ini godaan pasti Pak, di depan mata itu Pak. Tapi itu di tempat lain Pak, di negara kita tidak ada. Amin. Sehingga kadang-kadang terjadi kong kali kong antara, mohon maaf, para pengusaha yang punya unit produksi dengan para pihak yang menginginkan jasa ini, tapi dia juga harus diuntungkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah yang diceritakan oleh ayat Al-Qur'an ini. Bahwa modus kejahatan itu tidak berdiri sendiri, bahkan orang yang jujur sekalipun dia bisa jadi kemudian melakukan manipulasi karena sebab dia punya koneksi. Ini berat ini Pak, tidak gampang karena kita mau hidup. Jenengan misalnya mau buat pabrik, butuh izin. Lah izin itu kalau normal Pak, tidak ada tempel di bawah kok. Tidak ada salam tempel. Apa yo iso selesai seminggu. Lah kira-kira salam tempel enggak? Kalau nggak salam tempel, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan.
belum selesai. Tapi nek salam tempel seminggu selesai. Ayo, kira-kira pakai salam tempel apa enggak? Pakai. Kan pakai salam tempel. Ini berat ini Pak urusan begini ini. Loh kenapa jenengan berani salam tempel? Karena ada yang memberikan jaminan. Kalau jenengan salam tempel 3 hari selesai. Tapi salam tempel dilihat dari sudut pandang syariat, halal apa haram? Halal apa haram? Gini aja, yang paling sederhana, jenengan tiba-tiba SIM-nya sudah lewat Pak. Sudah lewat kadaluarsa, lewat seminggu, maka jenengan datang ke Samsat mau buat SIM. Apa kata orang Samsat? Harus mulai lagi dari awal, dari tes apa tuh? Psikotes, tes kesehatan. Nanti udah selesai 2 ini udah dapat lulus, nanti tes praktek. Pertanyaan saya Pak, kira kita ikut tes dari awal atau nembak? Nah kalau dia nembak, menurut undang-undangnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Menurut syariat halal apa haram? Nah ini real nih Pak. Jadi ayat ini luar biasa ini Pak. Ini luar biasa. Sehingga ada orang berpendapat, Ustadz mohon maaf, di dalam kasus seperti ini kita korban. Korban itu bukan pengguna kebohongan, tapi kita yang ada yang menyatakan fikirnya begitu. Loh kenapa? Kalau ikut praktek Pak Ustadz, seminggu gagal, sekarang seminggu lagi suruh ikut, gagal lagi seminggu lagi suruh ikut, gagal lagi seminggu lagi ikut, yang ketiga tidak bisa, dia harus tes lagi psikotes dengan kesehatan, bayar lagi 100.000. Loh, karena katanya yang lulus dari ujian praktek itu berarti sudah bisa main sirkus. Nah kita ini bukan pemain sirkus. Kalau itu diterus-terusin, terus kapan mau selesai urusan saya di jalan? Padahal ini wirawiri sudah harus tiap hari. Sehingga karena kita kepepet dengan soal-soal seperti itu, akhirnya kita maka terus diajukanlah oleh orang tadi, fikihnya bukan fikih tolong menolong di dalam keburukan, tetapi itu fikih pemerasan kita yang jadi korban. Jenengan pengikut fikih ini apa bukan? Ini pertanyaan saya. Ya. Tapi kalau mau polos-polosan di awal, pasti itu haram. Satu, menyalahi undang-undang, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tidak taat kepada ulil amri berarti nggak taat dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, uang itu masuk kantong apa uang masuk ke kas negara? Kalau masuk ke kantong itu pasti arrosi wal murtashi kulluhuma finnar. Yang menyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Berat Pak. Sehingga besok jenengan ketika dihadapkan oleh Allah di dalam persidangan akhirat, karena sebab menyogok dimasukkan ke neraka, jenengan protes, ya Allah saya nggak nyogok, saya kepepet. Kenapa sampai saya melakukan perbuatan seperti itu? Karena orang ini ya Allah dulu mepet saya ini kepepet, akhirnya saya harus melakukan ini. Lalu orang yang jenengan tunjuk tadi terus bilang, enggak ya Allah, saya enggak pernah maksa dia Pak. Dia yang minta. Dia sendiri yang minta. Kan kira-kira begitu. Itu namanya tabarro'a. Dia berlepas diri. Dia yang menyebabkan kita bermaksiat. Maka ketika besok kita komplain kepada Allah, kita bermaksiat karena sebab dia, maka si dia tadi itu akan angkat tangan. Dia mengatakan, tidak pernah saya minta dia itu. Maka dia beralasan, ya Allah, lah yang pengen buat SIM kan dia ya Allah. Lah dia yang datang kok ke tempat saya. Benar apa enggak? Oknumnya yang datang ke tempat jenengan atau jenengan yang datang ke oknum itu? Lah jenengan yang datang, oknum Pak. Birokrasi yang salah Pak. Hah? Birokrasinya yang salah. Birokrasinya apa orangnya?
Oh, birokrasinya salah. Wallahu a'lam. Saya doakan jenengan besok-besok jadi anggota dewan. Wa qala alladziina tabau law anna lana karratan. Maka ketika kita dulu berkolaborasi di dalam kejahatan, bekerja sama di dalam kejahatan, bentuk apapun, karena yang diikuti sudah angkat tangan, sehingga kita yang ikuti terus mengatakan kepada Allah, wa qala alladziina tabau law anna lana karratan. Ya Allah, seandainya Engkau kembalikan aku ke dunia walaupun hanya sesaat saja, lalu saya harus ngurus proyek, harus ngurus SIM, harus ngurus ini, fanatabarra'a minhum, saya sekali-kali tidak akan pernah bekerja sama dengan orang itu. Hebat ini, Pak. Tapi kan problem langsung di depan mata lah, terus saya di jalan tanpa surat-surat gimana? Tapi ayat ini mengatakan, seandainya setelah dia melihat siksa neraka jahanam atas dasar perbuatan jahat yang kita lakukan, maka kita mengatakan, ya Allah, mau ya Engkau turunkan saya ke muka bumi ini sebentar saja, fanatabarra'a minhum, maka sekali-kali saya tidak akan melakukan kerjasama dengan orang yang dulu menyebabkan saya bermaksiat. Seperti itu, Pak. Kama tabarra'u minna, karena hari ini mereka ternyata juga berlepas tangan, berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Padahal dulu pas awal-awal mau wajib, tenang Pak, beres Pak, pokoknya 1 jam jadi Pak. Dan jenengan pengen 1 jam atau pengen 2 jam, kan sampai begitu, dikasih penawaran-penawaran. Tenang Pak, nanti kami lindungi, tidak ada masalah. Ini sudah ada yang channelnya sampai atas. Ini udah langitan ini Pak, aman Pak. Tiba diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yurihimullah, demikianlah Allah memperlihatkan kepada kita a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka, hasaratin alaihim, mereka hanya gigit jari saja, rugi mereka. Maka ayat ini dikeluarkan oleh Allah untuk memberikan gambaran besok di akhirat akan menjadi seperti itu kalau kita ikut dengan pelanggaran terhadap syariat karena sebab diajak oleh orang yang kuat, baik kuat karena jabatannya atau kuat karena yang lain-lainnya. Walaupun nanti pengusaha berkelit, enggak Ustaz, ini namanya pemerasan Pak Ustaz, kami yang jadi korban. Ada yang berpendapat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu termasuk jenengan atau enggak. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan diberikan toleransi, tidak akan bisa ditolong oleh orang lain karena syafaatnya, dan tidak akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan sadduz dzari'ah semaksimal mungkin kalau kita berkaitan dengan para pihak yang mau tidak mau kita harus bermaksiat, sebisa mungkin kita memilah dari perbuatan yang bisa melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Barakallahu fikum. Kurang 1 menit. Ustaz. Ya. Ustaz. Dalam sebuah kasus katakanlah kita kata Allah terjadi suatu kecelakaan yang terjadi, korban meninggal dunia. Di situ kan kita tahan. Nah, kalau kita mau selamat dengan kasus tersebut, kita kan kong-kali dengan penyidik dan sebagainya untuk lepas dari jeratan hukum. Kalau kita nekat masuk, tidak mau kong-kali dengan penyidik dan sebagainya, kita masuk ke dalam tahanan. Itu kasus satu. Kedua, seperti yang dialami teman saya kemarin, seorang advokat, dia melakukan advokasi sebagai pengacara, namun dia ketika kliennya terjadi pertengkaran dengan yang digugat itu, dia berusaha untuk memisah, namun memisahnya itu agak dia megang. Kenyataannya dia digugat oleh yang dipisah sampai dia sekarang masih masuk penjara, dan dia tetap dengan idealisnya dia untuk tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Dia mau fight di pengadilan. Akhirnya dia kan
dari pihak keluarga dan teman-temannya tetap menginginkan dia keluar walaupun dengan negosiasi dengan publik. Seperti itu gimana Ustaz? Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tidaklah pantas bagi orang beriman menghilangkan nyawa orang beriman yang lainnya illa khoto'ah. Illa khoto'ah. Maka kasus yang diceritakan antum jenengan tadi itu illa khoto'ah. Membunuh orang lain tanpa ada kesengajaan. Bisa dipahami ya? Tanpa ada kesengajaan. Maka hukum syariatnya fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahliha. Hukumannya ada dua. Menurut syariat ini dulu ya. Nanti baru hukum manusia. Menurut syariat, satu, orang yang membunuh orang lain tanpa disengaja. Naik sepeda motor, naik mobil, dia lalai di jalan, lalu ninggol sepeda motor orang lain, lalu terpelanting mati. Orang nebang pohon, tidak memperhatikan keamanan, ternyata pohon itu menjatuhi orang yang sedang berjalan kaki, ya, yang dijatuhi itu mati. Orang berburu, ternyata pelornya mengenai orang yang sedang duduk-duduk, mati. Itu namanya membunuh tanpa disengaja. Namanya al-qatlul khata'. Membunuh tanpa menghilangkan nyawa orang tanpa disengaja. Maka hukum syariatnya fatahriru raqabatin mu'minah. Dia wajib untuk memerdekakan budak mukminah yang beragama Islam. Faman lam yajib fasiyamu syahraini. Kalau dia tidak mendapatkan itu, dia ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Berita itu ya. Lalu yang kedua apa? Wadiyatun musallamatun ila ahliha. Dan dia membayar ganti rugi pada keluarganya setara dengan 100 ekor unta, 40 diantaranya sedang hamil. Ya susah memang. Maka ayat ini mengandung makna orang kalau melakukan aktivitas di jalan, aktivitas di mana saja, itu aspek keamanan harus utama. Namanya safety. Itu syar'i. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menjaga keamanan itu harus lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sehingga kalau naik kendaraan dia harus hati-hati. Jangan sampai ngebut, apalagi nanti bisa nyerempet orang. Harus hati-hati. Tapi kalau sampai dia lalai lalu menjadi sebab hilangnya nyawa seseorang, maka secara syariat harus membebaskan budak muslimah beragama Islam. Dan yang kedua, membayar ganti rugi, kecuali kalau ahli atau apa namanya, keluarga dari yang meninggal, itu kemudian memberikan apa? Maaf, ikhlas, wes orang usapa. Jenengan nih mau ganti rugi, wes ganti pemakaman saja. Oh ini wes takdir dari Gusti Allah. Anda apa? Kalau dimaafkan oleh ahli keluarga. Tapi kalau enggak, syariatnya itu. Kalau nggak dapat, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu maksudnya berarti 60 toh. 59-nya itu karena sakit tidak berpuasa, dia harus mengulangi lagi dari depan. Nah, itu berapa? Itu kalau dari segi agama, mungkin dari syariat. Ya dari kepolisian tadi. Nah, kalau dari segi kepolisian, ya lihat undang-undang positifnya, KUHP-nya. Kalau dia tidak istilah nyogok, kan penyidik kan nggak mungkin dia lepas. Ya jelas, ar-rasi wal murtashi kulluhuma finnar. Yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya tempatnya neraka. Jadi gitu, Pak. Makanya kalau wis terlanjur begitu itu, Pak, banyak-banyak tobat. Silaturahmi kepada keluarga korban untuk bisa ikhlas, lalu banyak-banyak beramal soleh. Udah itu jawabannya. Karena udah lewat, udah selesai, nyogoknya udah selesai toh. Tapi itu kan ketika penyidikan seperti itu kan, penyidik mau memberikan BAPB
apa itu SP3 kalau ada surat damai. dari pihak. Nah, kalau damai tidak apa-apa. Kan ayat tadi mengatakan Damaian. Dan kemudian tapi kan setelah damai tadi polisi minta uang untuk mencabut dengan uang. Nah berarti kedudukannya bisa kalau itu datang di antara kedua belah pihak, pencabutan itu namanya ar-rasi wal murtasi. Tapi kalau datangnya dari satu pihak, itu namanya pemerasan. Bab pemerasan, yang diperas nanti dia jadi korban, bebas dari hukum syariat. Yang menjadi masalah nanti yang memeras. Bisa dipahami ya? Jadi orang memeras itu melihat sempit keadaan seseorang, lalu dibalik kesempitan dia menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mepet, biar dia duitnya keluar. Harusnya tidak perlu keluar duit. Misalnya, menurut SOP tidak perlu keluar duit, tapi karena dia punya jabatan, punya wewenang, maka dia pakai untuk meras orang ini. Mobil nomor tidak bisa keluar, harus setor berapa? Kok kecilan? Keluarga mau BBI 5 juta. Lah iya, misalnya 5 juta atau apa. Tapi kalau itu aturan negara, itu nanti kembalinya ke ulil amri. Bisa dipahami ya? Sehingga bisa jadi ar-rasi wal murtasi itu kedua belah pihak mengambil manfaat, ta'awun secara sadar, secara berimbang. Tapi kalau salah satu pihak yang kemudian memaksakan kehendak atas sempitnya seseorang, maka itu babnya adalah bab pemerasan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nahimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.